Shalom semuanya. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran pertemuan ke-7. Hari ini kita akan melihat judul tentang bagaimana sikap orang Kristen dan toleransi umat beragama. Nah, kita bersyukur kita hidup di negara Indonesia, di mana hukum negara kita maupun dasar negara kita itu mengizinkan atau memberikan satu iklim kerukunan umat beragama dan mengajarkan kita menghormati satu sama lain, baik pemeluk agama secara intern maupun pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain atau keyakinan yang berbeda. Nah, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang bineka toleransi kerukunan umat beragama ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana sikap Yesus Tuhan kita pada waktu dia masih berada di atas dunia ini, menjalankan misinya, bagaimana dia bersikap toleran. Nah, saudara, bukan rahasia lagi bahwa sekarang adalah merupakan masa di mana krisis keteladanan. Orang mencari sosok pemimpin yang menjadi teladan, bukan hanya pandai berbicara atau mengajarkan, tetapi juga bagaimana perilakunya sehari-hari. Nah, kita bersyukur bersama bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini, dia telah menunjukkan bukan hanya ajarannya, tetapi juga bagaimana dia bertoleransi dengan umat beragama pada saat itu. Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah masyarakat Yahudi yang homogen atau yang sama semua keyakinan agamanya. Nah, di sini ada satu masa di mana orang mencoba menjebak Yesus atau mereka mencoba menjebak Yesus dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, pada waktu itu hukum Taurat mengatakan bahwa perempuan yang jatuh dalam dosa seperti ini harus dirajam dengan batu atau dilempari batu sampai mati. Nah, saudara, menariknya mereka membawa satu perempuan yang berzina ini kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk mencari suatu solusi, tapi sebenarnya untuk melakukan satu jebakan. Mereka bertanya, Guru, hukum Musa mengajarkan bahwa orang yang kedapatan berzina seperti ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Bagaimana pendapatmu? Nah, saudara, kita yang hidup pada zaman ini tentu sudah mengetahui bagaimana akhirnya. Tetapi kalau kita ada dalam posisi Yesus pada saat itu, kita juga akan bisa merasakan ini suatu jebakan. Di satu sisi, kalau Yesus berkata, aku mengampuni dia, lepaskan dia. Maka orang Yahudi akan berkata, berarti engkau meniadakan hukum Taurat. Nah, kemudian, kalau dia mengatakan lagi, ya silakan aja. Hukum perempuan yang berdosa ini dengan batu sampai dia mati. Maka mereka juga akan berkata begini, berarti kau melanggar ajaranmu sendiri. Engkau mengajarkan harus mengasihi kan, harus berbelas kasihan kepada orang yang telah berdosa. Berarti engkau melanggar ajaranmu. Nah, saudara, dalam masa seperti ini, dalam keadaan terjepit seperti ini, Yesus tetap tenang dan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, lempar perempuan ini untuk pertama kalinya. Dan mereka tercengang semuanya satu persatu mendengar ucapan yang begitu berhikmat dan bijaksana ini. Satu persatu dari mulai yang paling tua sampai yang paling muda meninggalkan perempuan yang berdosa ini. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini, hai perempuan, di mana mereka yang akan menghukum engkau itu? Perempuan ini berkata, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, saudara, dalam hal ini Yesus hendak menunjukkan apa? Bahwa sesuai dengan apa yang dikatakannya, aku datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Nah, menggenapi itu adalah menggenapi dengan hukum kasih yang baru Yesus ajarkan pada masa itu. Oleh karena itu ketika pada waktu salah satu orang Yahudi bertanya, Guru, hukum mana yang utama dan yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara perhatikan di sini, bahwa 10 hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu diintisarikan dalam kedua hukum yang baru Yesus perkenalkan ini. Contohnya sederhana saja. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, tentu kita tidak akan menyebut namanya dengan sembarangan. Kedua,
Kalau kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, maka sebelum kita bertindak sesuatu, kita akan berpikir bahwa apa saja yang kita tabur itu akan kita tuai. Apa saja yang kita perlakukan untuk orang lain, suatu saat juga orang lain memperlakukan kita seperti itu. Nah, saudara, kemudian dalam konteks hidup sehari-hari, pada waktu Yesus masuk ke rumah ibadat di Kapernaum, di Nazaret, di kampungnya sendiri, dia bukan serta-merta mengatakan, bertobatlah, ikutlah aku sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Tidak, saudara. Dia hanya menyatakan bahwa kitab para nabi yang dibacanya itu pada hari ini genaplah itu. Nah, tapi saudara, akal pikiran dan mindset orang Yahudi pada saat itu tidak lagi berpikir bahwa Mesias itu adalah Mesias secara rohani yang akan membebaskan mereka dari hukum dosa. Tetapi karena mereka sudah berkali-kali mengalami penjajahan bahkan penindasan. Penjajahan di bawah kerajaan Babilonia di mana mereka dibuang selama 70 tahun. Kemudian pada masa Yesus lahir dan hidup di sana, mereka ada dalam penjajahan kerajaan Romawi. Nah, makanya mindset mereka pada saat itu berubah. Mereka merindukan sosok Mesias yang bukan secara rohani tapi tokoh politik yang mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti pada masa kerajaan Raja Daud. Nah, saudara, perhatikan di sini bahwa Yesus mendirikan kerajaan di bumi adalah kerajaan Allah. Nah, perhatikan di sini lagi bahwa sikap toleransi yang ditunjukkan Tuhan Yesus pada waktu dia berjumpa dengan perempuan Samaria. Yesus tidak menunjukkan sikap intoleransi dengan berkata, "Hai perempuan Samaria, cara penyembahanmu itu keliru." Karena begini, saudara, orang-orang Samaria adalah orang-orang Yahudi yang ditinggalkan pada masa pembuangan di Babel. Kemudian mereka ini melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga yang terjadi bukan ras Israel yang asli lagi. Perkawinan campuran, kemudian mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Israel, Allah Ishak, Abraham, dan Yakub. Mereka membentuk satu sistem keagamaan sendiri di Gunung Gerizim, yang sekarang dikenal dengan kota Nablus. Nah, saudara, pada waktu Yesus melayani perempuan Samaria ini, dia tidak mengatakan, "Hei perempuan Samaria, kamu menyembah Allah yang salah, kamu menyembah dengan sistem agama yang tidak betul, mestinya begini loh, mestinya begini." Tidak, saudara. Dia hanya menunjukkan kasih dan pengampunan kepada perempuan Samaria ini. Dan selanjutnya perempuan Samaria ini mengerti, oh ini rupanya jalan, kebenaran, dan hidup itu. Dan dia mengajak satu kota untuk datang kepada Yesus. Nah, demikian juga, saudara. Sikap kita dalam menyikapi amanat agung yang Tuhan Yesus berikan, bukan kita disuruh mengkristenkan orang, tidak. Kita diperintahkan memberitakan kabar baik tentang Yesus. Barang siapa yang percaya, dibaptis dan diselamatkan, tapi tidak percaya, yaitu urusan mereka. Yang penting, saudara, kita sudah memberitakannya. Amin. Nah, kemudian lagi, pada waktu Yesus mengatakan banyak hal, mengajar banyak orang, Tuhan Yesus berkumpul dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, bukan hanya berbahasa basi, bukan hanya sekedar ngopi atau ngeteh seperti pada masa kini, tapi dia juga menegur dosa, menegur kesalahan-kesalahan yang ada dilakukan dalam sistem praktek keagamaan pada waktu itu. Nah, saudara, cara Yesus menegur ini bukan mengatakan, "Hei, sistem agamamu salah. Hei, kamu begini." Tapi langsung Yesus kena to the point. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan toleransi itu? Toleransi adalah sikap bersedia menerima keanekaragaman dari keyakinan, sistem kepercayaan yang berbeda. Oke lah kita katakan, "Pak, tapi saya tidak bisa menerima kalau ada satu sistem agama yang menyembah A dan B dan C." Saudara, disitulah sikap kita diuji. Kita bukan menyetujui apa yang dianut oleh orang lain. Kita bukan menyetujui sistem agama orang lain. Masing-masing sistem keagamaan punya dasar mereka sendiri-sendiri. Tapi yang penting kita diminta atau diajarkan oleh Tuhan menghormati, menghargai keberagaman itu. Nah, saudara, dengan apa orang bisa tertarik pada Tuhan Yesus? Tentu kalau mereka bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita, dalam praktek kehidupan kita, dalam tutur kata kita, ada nampak sifat-sifat Yesus itu. Saudara, satu hal yang menyedihkan dari sikap intoleran yang terjadi di dunia ini, yaitu pada kisah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, tokoh kebangsaan India atau bapak bangsa India pada masa itu, dia sangat tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus. Dia sangat tertarik pada ajaran Yesus tentang kasih dan sebagainya yang ada di Alkitab. Nah, satu kali, saudara, karena pada masa itu India berada di masa penjajahan oleh Inggris, Mahatma Gandhi mencoba untuk pergi ke gereja pada hari Minggu. Nah, kemudian, saudara, alangkah kecewanya Mahatma Gandhi. Ketika dia sampai di pintu gereja, ada 2 orang penjaga di pintu gereja itu, dan kemudian ada tulisan,
for white only. Hanya untuk orang yang berkulit putih. Kemudian dengan kecewa Mahatma Gandhi pergi dari sana dan berkata, Yesus, aku kagum padamu dan aku percaya ajaran-ajaranmu sangat baik, sangat luar biasa, tetapi aku tidak suka kepada sikap para pengikutmu. Nah, saudara perhatikan, disinilah kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup orang Kristen ini adalah surat yang hidup. Saudara tahu kan, surat itu kan diam, tapi dia dibaca orang. Nah, demikian juga, saudara. Kita tidak perlu mengatakan dalam hidup sehari-hari kita bermasyarakat, hei aku Kristen, ikuti ajaranku, maka kamu akan ke sorga. Tidak perlu seperti itu, saudara. Dari kehidupan kita orang akan melihat. Dari bagaimana sikap tutur kata kita, dari bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, bagaimana etika kita dalam pekerjaan, itu orang bisa melihat, adakah Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Nah, itu yang bisa membuat mereka tertarik datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita tidak, sekali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan toleransi ini menghormati ajaran agama orang lain, menghormati keberagaman keyakinan dengan tidak menyerang agama orang lain, tetapi sembari apa? Memberitakan kabar baik. Baik secara verbal dalam pemberitaan Injil, maupun juga dalam sikap tutur kata kita sehari-hari. Begitu juga dalam saudara hidup mahasiswa saudara di kampus. Saudara berjumpa dengan orang yang berlainan etnis. Mungkin saudara berjumpa dengan orang yang beretnis sama dengan saudara, tetapi berbeda keyakinan. Hormati keyakinannya. Jangan sekali-kali menjadikan tokoh agama mereka sebagai bahan lelucon, kemudian mengutip ayat-ayat dalam kitab keyakinan mereka sebagai satu joke atau lelucon. Jangan, saudara. Hormati keyakinan mereka. Hargai mereka. Maka saudara juga akan dihargai. Dan orang bisa melihat Yesus hidup dalam diri saudara. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan, para mahasiswa yang takut akan Tuhan, dan bersikap toleran terhadap masyarakat di sekitar kita, sehingga kita pun bisa dihormati sebagai anak-anak Allah. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Shalom. Tuhan memberkati.